Ranger Mas. Terima kasih banyak Bude Clara Monster, Omawa, dan Profesor KB. Luar biasa semangat mereka ya. Harus terus untuk mengawal tim Indonesia. Kita juga harus semangat kayak mereka, Lim. Oke? Let's go to the lane of doubt. Yap. Game kedua ya, berarti match ketiga di hari ini. Sama teman-teman, best of 3 series, 1 poin sudah diungguli oleh Vitality. Dan tadi kalau kata panel kita nih all in. All in? Gue pikir tadi Beleriknya di Oke. Beleriknya di XPG. Aduh, pohon terkoko. Karena kalau misalnya kita lihat, kita punya data juga tentang Shogun, cowoknya itu mengerikan sekali ya. Itu dia yang buat gue mikir. Tapi ternyata Moreno, Solitaire dan juga Karate-nya membuat Asuna kali Sakaratul Maut. Tapi aku setuju juga dengan permainan yang agak cukup eksplosif dari draft mereka yang berada di early game. Lihat, masuk Nael. Mencoba untuk melakukan sedikit piki, tapi Rehansyah sadar akan hal tersebut, jadi mau tidak mau akan coba ditutup dan adu retribution tidak terjadi. Di mana Ian berada di level 3 terlebih dahulu bersama dengan ada satu buah lele. Karena tidak Solitaire, Moreno mencabut jiwa dan nyawa dari seorang Kimi. Oke. Nael dia pakai 2 immobilize tadi. Jadi kalau buat teman-teman yang nggak tahu, Hirara tuh pasti berdua tapi mid. Berikan lele. Moreno again with Flicker. Ku cabut jiwamu. Soul Eater termakan oleh Vitality. 2 kali lele dari Moreno. Yap, itu dia The Maestro Moreno dengan Inspire talent pertama. Ada bargain juga berarti item yang lebih cepat, Lethal Ignition. Make sure damage-nya ini akan cukup. Tapi memang sih kalau ngomongin Selena ya, yang penting lelenya kena. Ya tapi ini masalahnya Lim. Kalau dari early di pressure kayak gini, gimana True Reapers bisa dapetin power of mid to the late game-nya? Itu dia Ji, tadi expert kita juga kan udah bilang, ini 2 farmer. Ada Moskov, ada Isansin, ya mainnya menit 12 lah kira-kira. Dan mereka mungkin bisa di otak-atik naik turun dari segi laningnya Lim. Jadi mungkin Moskovnya tetap ambil di laning bawah atau di atas. Sedangkan nanti sosok dari Rehansyahnya akan bertukar dengan Ians. Agak susah sih jujur kalau kayak gitu Ji. Intinya tetap susah buat farming keduanya. Tapi tertong Rehansyah benar-benar ditutup jalannya kali ini. Bakal langsung ada Treslos mulai masuk dengan Remote Choker. Tapi nampaknya Nanat sulit untuk tertangkap dan Rehansyah berhasil menutup 1 poin kill. Meanwhile di sana Shogun tidak akan melepaskan. Itu dia the power of pohon terkoko yang tidak bisa berbuat banyak karena the power of retribution langsung disebut Kamehameha. Wah, sekuat-kuatnya Belerik ya. Kalau disembur laser puyeng juga pala tetap. Gak bisa kabur yang gimana-gimana karena true damage balik lagi dari God sendiri. Yang item defense apapun ya jadinya salah. Sebenarnya kalau pengen enak kayaknya nambahin banyak darah ya. Baru bisa lebih enak juga. Dan kalau ngeliat dari team fight yang lumayan maksa, jujur lumayan maksa. Kenapa? Karena memang mereka bawa assassin juga. Adanya Hirara di tangan Nael. Sebenarnya oke, T-Rex nggak enak juga buat setup. Dia bawa Isansin. Cuman kondisinya karena Naelnya tumbang jadi enak. Early game agak sedikit beda nih. Apa jangan-jangan tempo tank jungle yang tadi udah disiapkan sama mereka terbawa ya sampai assassin jungle juga sekarang. Oke. Tapi dengan adanya Nanael dengan Hirara harusnya dia lebih agresif ketimbang berada di posisi tadi dengan Aka ya. Karena kondisinya menurut gua tetap mereka harus worry tentang adanya Moskov punya power di late game. Depan sana langsung ada Fatal Link dimakan dan di-all-in. Tidak ada lagi skill escape mechanism dari Finn. Bahkan Flicker pun tak mampu untuk bisa keluar. Dan menurut gue ini yang tadi sempat ditanyakan oleh Lim. Dia sangat suka dengan adanya Atlas yang siapapun akan dimakan. Ya. Dan itu terjadi Lim. Ternyata hal itu dilakukan oleh True Reapers semenjak dia melihat juga apa yang dilakukan oleh Finn. Meanwhile Nanael Sakaratul Maut lele lagi. Tidak ada yang bisa diselamatkan. Karena Eman kali ini mau untuk mundur ke belakang. Dan Finn sekalipun dia ada way out dengan siapapun, dia nggak bisa berbuat banyak. Dan Nanael Hiraranya selama team fight selalu Sakaratul Maut. Apa yang harus dilakukan? Kayaknya nggak boleh masuk duluan sih. Bener-bener harus nunggu banget ya. Jadi kayak let's say Finn-nya udah dapetin 1 di The Way of Dragon baru disambut. Karena kalau dia yang buka duluan, gue ngerti karena memang dia punya immobilize kan. Itu yang dari tadi dipakai untuk si Moreno-nya jadi row-nya on point. Udah beda 2 level. Tapi berat sih kalau dia buka skillnya duluan. Di awal dia masih butuh waktu loh, karena dia kan berdasarkan cooldown reduction ya. Iya. Selama belum ada item, cooldown reduction masih kurang lah. Tapi itu dia, sekalipun ada Inferno Torrent ya nggak bisa berbuat banyak, Lim. Nggak bisa berbuat banyak. Karena damage-nya masih kurang cukup. Bahkan dari tadi yang mengerikan adalah tombak lintas Sumatera dari Garcia ini kenamu dan bukan masuk, tapi nambahin damage saja. Jadi cukup ya? Cukup.
dari yang gak sekarat jadi sekarat. Dan ini dia akan adu retribution. Dimana Nanail bakal coba di-soling out. Finn di depan sana menggunakan flicker, tapi ada duel track dapat di depan sana bermasukan dari tim Vitality. Terakhir Vitality. Retribution tidak bisa digunakan. Ians berhasil mendapatkan 2 turtle. Depakan Ians. Dapetin 2 point kill. Lim, ini sangat berbahaya untuk para pasukan dari Vitality. Eman berhasil 1 point kill. Diamankan oleh tim Two Reapers. The Not of Nowhere Two Reapers. Yang sudah kita khawatirkan untuk gimana cara mereka farming. Tapi bukan dengan leading, tapi dengan point kill. Iya, agresif dari Yisansin-nya. Tapi opsi yang bagus juga buat Nail. Karena kalau tadi Nail paksakan juga, itu bakal jadi korban selanjutnya aja. Oh, Ians kena. Ians! What are you doing, Ians? Dia di sana kena arrow dan berhasil diselamatkan dengan adanya absorb damage kali ini, Lim. Iya, ya untungnya masih selamat ya. Wih, ini no purify nih. Apakah mau coba? Gak cukup sih damage. Masih belum ya. Eman datang pun tadi kayaknya bakal lebih cepat dijemputnya deh. Sama Ians. Apalagi Ians. Solo kill. Solo kill dan 1 hit terakhir dan Ians! Karena diselamatkan oleh Garcia. Save the day for this time. Wow, 1 tetes darah terakhir tadi. Garcia Masih bisa diselamatkan juga. Spear of Misery. Ngasih space-nya lagi. Dan gue nggak tahu kenapa Vitality mereka buru-buru banget tuh ini. Iya. Temponya mereka patah banget. Mereka nggak main seperti game pertama. Memang beda jungle-nya. Cuma lihat Rehan sekarang. Gila, dipajuin semua Rehan. beda jungle itu bukan berarti tidak bisa bermain seperti ini, Lim. Maksud gua mereka udah power dari segi makro gameplay. Langsung ada Fatality. Purify digunakan oleh Eman. Memasang dengan Zaman Force, The Way of Dragon, tapi nama di sana di following up dengan adanya Ians. Shogun kali ini mencoba untuk menutup jalan dan akhirnya shutdown finally terjadi. Pohon terkokoh harus tumbang dari Finn. No The Way of Dragon, tapi Purify sudah dipastikan. Nah, coba untuk masuk ke dalam. Tapi nampaknya Morino tertangkap di sana depan oleh Kemi. Tidak mau tinggal diam dan Nail. Akhirnya bersinar double kill from Nail. Akhirnya sang lebah berhasil menyengat. Beset. Wah, akhirnya ya targetingnya lebih sesuai tadi karena memang Rehan nggak bisa. Wait, Rehan falling weapon 2 kali udah dikeluarkan loh. Oke, retribution di sound point. Tapi Rehansyah jangan lupakan ini DPS dari Moreno terlalu burst. Mencoba untuk memakan Rehansyah. Sayang sekali dari sosok seorang Eman gagal untuk mendapatkan point kill. Ada mana juga tadi Limnya? Nggak punya capability untuk bisa di-fight lebih lanjut. Tapi yang mereka harus siapkan dan mereka harus coba jitnakan adalah bom waktu dari seorang Moskov. Betul, bukan hanya Moskov sebenarnya Ji Yisansin juga. Dia termasuk hero yang strong di late game, tapi bagian bottom lane Shogun terkokoh dari Shogun berhasil menghentikan pergerakan, tapi Nanail pada Thorin One Last dari Ians gagal. Kali ini permasukan dari tim Vitality. Mereka mencoba untuk mendapatkan 2 point kill. 2 Last dan 1 Chrono Destruct dari Eman. Itu dia agro turret yang sangat bagus dilakukan oleh seorang Shogun dengan pohon terkokoh. Yap, sangat-sangat kokoh. Dia tadi hampir dapetin solo kill loh ke Garcia. Karena pas banget tadi timing Wrath of the Riot. Apalagi di dalam turret kan, ada aggro dari Moskov yang harus mukul dia, ada efek town. Sehingga turretnya juga akan nyerang balik. Tapi kabar baik untuk Vitality, gold yang tadi diunggulin sama TRX ini udah turun. Bounce back ya? Yap, sekitar 2000 lebih tadi kan, sekarang udah di 1000 lebih aja. Angka yang masih nggak jauh lah ya, masih oke lah untuk dikejar di menit ke-8 kali ini. Dan initiate lagi kan ini. Gemetar nampaknya melihat Finn dengan available The Way of Dragon-nya. Mau tidak mau harus mengeluarkan flicker terlebih dahulu kali ini, tapi malah menandakan sebuah keuntungan untuk tim Vitality. Ya itu baru bener teknik ancaman. Gertak sambal. Iya, dia nggak buang apa-apa. Dia cuma buang jet kundu ya nggak apa-apa. Sementara musuhnya buang flicker. Mahal baru. Tapi untuk late game ya lagi-lagi nih, gue tetap masih bilang TRX kuat late game-nya. Even dari offense ataupun defense. Karena kita tahu Moskov kan salah satu high ground defender juga nih. Yes. Bedanya sama Vitality, mereka nggak punya loh high ground defense. Oke. Moreno cepat. Betul. Eman juga, Harit bukan tipikal yang bisa langsung clear cepat banget. Gak ada PS. Ya. Lihat yang bisa diberikan dari seorang Nanail. Cukup harus mulai diperhitungkan oleh Rehansyah. Tapi satu hal, duel Dragon mencegah Kimi. Kata beri all in, apakah ada fatality? Tapi instant kill. Kali ini membuat Kimi ter-take down. Spell up distraction. Apakah akan ada virus Moskov Alik? Tapi nampaknya tidak mau lebih lanjut. Karena Ians, dia dari tadi satu hal fokusnya untuk dapetin turret, netral objective, point kill, dan
prime time di waktu yang tepat. Karena memang Isan Sim juga, ketinggalan nih Rehan. Aja. Tapi jangan lupakan, kali ini damage yang diberikan oleh Kosaman Force, free hit dari Evan. Mencegar belakang dari Ian, tertinggal. The power of retribution dan Shogun berhasil mengikat dengan adanya akar dari pohon terkokoh. Itu dia Moreno dengan Abyssal Row ke target yang paling mahal loh. Ian sih yang kena. Sekarang Lord terbuka, momen dari Vitality membalikkan keadaan gold sekarang mereka pegang. Looking for bounce back dari Vitality. Fade the way of Dragon and instant kill. Wow. Berhasil mendapatkan gold harta yang paling mahal di high ground dan bahkan Nile. Double kill, Skypicer makin meningkat kali ini Lim. Dan Nile membuktikan permainan dari Hiraranya. Di awal mungkin flop, tapi ternyata dia bangkit dari kuburnya. Betul sekali. Dengan Retribution ya, Flame Retribution, dia akan punya damage tambahan lagi. Sky Pierce-nya juga udah mulai nambah. Yang pasti, ngelihat dari teman-teman Vitality setelah dapetin Lord tadi, mereka dapat bonus loh. Gord Asuna yang akhirnya bisa dikenain Way of the Dragon. Sekarang mid-nya udah dibongkar juga. Kayaknya Lord pertama juga kan, ini bisa dipakai untuk Lele! nyaris. Nyaris banget. Itu kalau kena ditabrak seadanya yakin gua. Gua jamin, almost is never enough itu. Flicker semua dipencet tuh mereka. 44 stack Skypicer. Wah, ini setengah lebih. Wah, cukup mahal kali ini untuk sosok seorang Nanael. Dan bahkan bisa instant kill terhadap Garcia yang sudah pasti tidak memiliki Wind of Nature. Sudah pasti. Setuju. Ini Ians pun bisa di instan ini. Depan-depannya pun makan nggak instan memang, tapi sakit Ji. Udah hati-hati kan. Kita tahu efek dari lethality-nya Skypierce ini kadang si frontliner tuh darahnya masih banyak banget tapi burst saja. Tapi di bawah mereka mau kontes, mau hantam dapetin turret. Sedangkan Rehansha, Lele, menjaga sosok seorang Garcia memang tidak kena, memang masih ada Purify. Tapi satu hal yang mereka harus ingat, Lim. Poking damage dari Abyssal Trap dan Abyssal Row-nya. Iya. Itu kan udah diambil gitu. Sakit bos. Apalagi ke Marksman atau si Jungle Assassin kan. Itu kayak kena lele tuh. Gak usah di karote deh, gak usah di soliter. Iya tapi di spam terus-terusan aja kan. Iya. Lama-lama setengah. Lama-lama sekarat gitu loh. Sekarang badannya di depan ada Shogun, ada Finn. Tapi Shogun ini bener-bener cara mainin akarnya dia bagus banget sih menurut gua. Dia on point banget. Dia memang tahu gimana gerak lawannya. Jadi ketika tadi Renessi udah mau cabut, kena ujung akarnya, balik lagi. Makanya, atau sekarang dia bisa gerak sebagai follow up juga. Bisa. Yang penting dia susah buat initiate. Soalnya dia nggak flicker. Bedanya, jadi ketika si Finn yang nendang, entah dia nutupin belakang langsung lari, atau dia pegang dikunci lagi nih yang ditendang sama Finn. Atau satu hal lagi sih yang lebih menurut gua berbahaya untuk para pasukan dari tim True Reapers. Kalau tiba-tiba Atlasnya dapat Shogun atau enggak sama Shogunnya, malah jadi blunder untuk True Reapers. Wah jangan deh kayaknya deh. Iya kak? Banting Shogun jangan dulu deh kayaknya. Kan ada chance kan? Ada sih, dan Tiara mid. Nah ini dia. Langsung ada pohon terkokoh. Kimi menjadi target utama Meanwhile dari belakang. The way of Dragon from Finn. Instant kill dari high ground bermasukan dari tim True Reapers. Tersobek kembali mid lane mereka. Termakan kembali satu persatu. Vitality mencoba untuk sedikit membongkar seluruh turret yang dimiliki oleh tim dari True Reapers. Meanwhile, dia bisa diberikan terlalu sakit damage-nya. Tidak bisa dibendung, tapi di arah top lane. Out of nowhere, Moskov dari Garcia mencoba untuk sneaky picky, menggerogoti seluruh turret yang dimiliki dari tim Vitality. Serius di fight kah? SOD-nya kena sih tadi, tapi udah ada zaman force defensif dan masih bisa mundur semua. Mereka mau fight, Lim. Mereka mau Lord. Mereka mau Lord. Mereka mau fight. Mereka punya Rehansha. Mereka punya Garcia. Mereka punya Ians. Dan jangan lupakan permasukan dari tim Vitality. Mencoba untuk menarikkan menuju ke seorang Rehansha. Distraction dilakukan oleh Finn. Lordnya. Dengan dua ternyata Finn. Tentang kemudian dia bisa diberikan terlambat. Kali ini berhasil untuk mendapatkan loot dari tim True Reapers. Tapi harus mengorbankan 3 nyawa menuju ke nyawa keempat. Lim, is it worth it? Oh no, 4 nyawa yang dikorbankan di menit 14 respawn time yang memang belum terlalu lama. Tapi ini cukup bahaya sih. Apalagi kita ngelihat nggak ada high ground defense yang pasti. Soalnya ya kita dari awal tuh udah tahu Harit bukan tipikal bisa clear, Selena bukan tipikal bisa clear. Cuma memang ini objektifnya berbeda sih. Dari Terex dia pengen dapetin Lordnya, ada yang ngezoning, sementara Nail tadi coba steal dan dapet. Untungnya Lordnya langsung spawn ke arah mid, jadi masih bisa diamanin. Dan ini Shogun emang keras, tapi kalau dikeroyok berempat nggak bisa juga. Tapi ternyata satu Lord yang di-steal oleh Nanael.
tidak terlalu berimpact karena 4 yang tumbang. Harga yang cukup mahal harus dibayar oleh tim dari Vitality. 1.500 gold swing, Lim. Mereka bayar tunai. Ya, sekarang udah dipegang mereka ya. Dan jangan lupa mereka punya bom waktu. Ya itu yang sudah Mereka punya Moskov. Semakin lama, semakin meledak. Apalagi Vision loh. Kenapa ya Sanchen gue bilang late game, Ji? Ya. Ultinya. Iya. Mountain Shocker-nya itu bisa gagalin rotasi dari siapapun loh. Iya, seperti- Trapping, rotasi. Dia bisa pegang landing jauh. Dia bisa pegang Garcia-nya. Waduh. Bisa bantuin Garcia buat landing jauh kan, ada Vision. Ini sih gue jamin Shogun sekarang udah bisa meler sih. Meler pasti kalau dihantam sama Garcia nih. Ih, bonyok sih. Wih, Council. Council Gaming, Jika Finn. Kelihatan. Tapi memang dia punya The Way of Dragon. Tapi jangan lupakan Restless. Power ke arah belakang dari para pasukan dari tim Vitality. Kayaknya kalau misalnya Moreno sebagai kunci utama mereka dipegang, Lim. Ini berat juga loh. Ya. Cuma targetnya kayaknya paling bagus Asuna sih. Paling bagus. Ya, setuju. Karena Rehansnya keras sekali. Mau lihat kena Pok sama Eman aja nggak berkurang. Garcia untuk mau ditumbangin, chance-nya Jauh. besar banget Iya. untuk bisa ngelawan balik. Dia jauh banget. Terus Tapi Lim, Duel Dragon. Purify. Menuju ke belakang, Vin. Jadi target utama, mencoba menghindari menuju ke Fatal Link. Tapi lihat Lele. Round of Fatal Link. Berhasil menemukan 2 ditambah dengan Kamehameha. Di luar dari belakang, Moreno mencoba untuk menyambut nyawa dari seorang Kemi. Mundur tidak mau terlalu terburu-buru, Vin. Konsel Kemi. Menuju ke Ians. Tapi di sini malah True Reapers yang disobek-sobek gameplaynya. 2 yang jadi korban. Wuhu. Wah, Nael. Apple. Nael berhasil menghindari damage yang diberikan, tapi lihat apa yang dilakukan Vin. Well, Dragon! Slayer berhasil menemukan dia. The power of retribution, no jungle untuk tim True Reapers. Oh no, mereka melepas seluruh keuntungan yang sudah mereka dapatkan, Lim. Ditarik lagi, dibayar sekarang lunas oleh Vitality. Pas banget momennya juga Lord muncul. Dan ini udah pasti di-commit. Ngeliat Restless yang udah digunakan tadi. Flicker apapun yang dipunyakan oleh Finn harus digunakan. Harusnya Lordnya udah free. Gak akan ada kontes lagi. No. Adanya Ian bahkan ngeganggu pun mereka nggak mau. Yes, ini dia Vitality. Bangkit, Lim, dari grip yang sudah mereka lepaskan, yang tidak terpegang di early tadi sampai di mid. Akhirnya mereka genggam sebenarnya di waktu yang cukup krusial, Lim. Ya. Udah terasa ya sekarang 2.500. Sebenarnya kalau ngomongin dari gold different, ini bukan gold different yang sampai jauh banget. Ini nggak sampai yang masuk ke kategori bahaya. Karena udah masuk game 17. Udah lumayan ya menuju ke late game. Sebentar lagi masuk Lord Evolve juga. Walaupun Lord yang diambil sama Vitality nggak Evolve ya. Dan 2 high ground defense ini masalah terberat yang harus dihadapi sama Vitality. Ya. Ada Gord, ada Moskov. Tapi Goldnya nggak pakai Purify. Ya, Goldnya jadi punya target yang sangat empuk pakai G Yamaha empuk. tinggal lihat nanti dari Finn. Sebenarnya flickernya masih cooldown 40 second. Oke lah, paling nanti setelah Lordnya udah sampai. Tapi fight dulu. Ya harus Tapi fight dulu. ditarik ulur dulu, ditarik ulur sampai benar-benar ada flicker. Dan susah sebenarnya kalau flicker dibuka benar-benar ngincer satu duluan, banyak cancelnya Ji. Tapi lihat, dengan adanya wave 2 dorong untuk 2 lane dari tim True Reapers. Visual di arah belakang. Mereka coba untuk memberikan dengan Summer Force. Damage terlalu sakit, Purify Game dikeluarkan. Nile masuk terlalu dalam, tapi nampaknya shutdown! No way! Tim Vitality! Nile. Dari bongkar belakang Nile. Akhirnya ada konsul untuk mendapatkan distraction. Mencoba untuk menutup jalan dan say things to Moreno. Save the take from Vitality. Karena kalau tadi karena dari Moreno itu pasti udah bisa 2 minimal immortality pecalim. Lagi ya, berarti Arrow-nya nyelamatin lagi. Emannya udah purify, tapi dia dapetin aggro turret no. Kena hit turret 2 kali. Sakit. Makanya dia nggak bisa kabur lagi. Untungnya Nile masih selamat. Dia langsung ganti item immortal, di backup dan lihat nih Arrow-nya Moreno. Keskip sayang banget tadi itu. Padahal FYP 1 minggu, 2 minggu masih dapat itu tadi. Tapi keadaan berbalik kembali. T-Rex sekarang yang pegang semuanya walaupun bukan gold. Padalay! Oh, Shogun. Kalau lihat dengan adanya satu pohon terkokoh tapi Lely tidak bisa dihindari. Win, well taken dia pun nothing. Tapi Moreno kembali berhasil memakan jiwa. Oh! Reaksi ter-take down. Ian masih menggila di depan sana. Tapi nampaknya tidak ada Shogun, tidak ada Finn sebagai frontliner dari tim Vitality. Tapi sama dong, sama Moreno. Wait, Moreno. Moreno, sedikit terlambat untuk flicker dari Moreno karena jangkauan dari Ian masih berhasil merenggut jiwanya. Dia kayak mau coba
dari Garcia-nya mancing Purif, tapi resikonya tinggi banget. Lu udah bilang tadi kan gak ada frontliner, betul. Bro. Keadaannya sama sebenarnya Ji, tapi bantingannya keren sih. Itu bener-bener langsung makan depannya, dia tahu nih damage-nya bisa jadi cukup, walaupun Shogun gak kalah bagus, karena dia langsung muter ke belakang, dia Wrath of the Red belakangnya, gak ada yang bisa nge-follow up damage. Akhirnya ya tumbang juga, namanya juga pohon kan. Nah Moreno nih, jadi nambahin bonus skillnya lagi. Bentar, Jens mati di mana? Hah? Jens tumbang tuh, 50 second. Oke. Barusan kita berarti. cek VAR. Ada cek VAR? Ntar kita cek VAR ya. Nah, cek VAR ya, replay ya. Ah ini dia baru dibilang cek VAR kan. Oh, Soloki. ini kalau ketangkap kamera langsung Sokolil. Oh biasa Nael. Oke, Sokolil sedikit ya. Nael emang pergerakannya tidak bisa dikira-kira. Nael adalah salah satu jungler terberani yang ada di Indonesia, Lim. Emang tidak bisa dipungkiri. Nael ini kalau ada hashtagnya, Lucky Fearless dia. Bener. Lucky Fearless dia. Dia jungle berdarah dingin. Berdarah dingin bro. Fearless banget dia nggak takut bro. Dan memang mekanikalnya tinggi sekali. Dia siap gonta-ganti item dan dia tahu targetingnya ke arah mana juga. Tapi yang pasti balik lagi nih Ji, tembok yang 80 Ji. Sky-nya buset. Tapi bukan hanya tentang Sky Pistol 80, tapi nggak ada yang bisa baca pergerakannya Nael di mana. Ian mana prediksi ada di situ. Bener-bener. Gila tiba-tiba muncul diajakin buy one. Wah namanya Nael kalau nggak diajak buy one. 10, 20, 30, 35 tadi cooldownnya. Wah Nael. Tadi talent pertama Inspire nggak ya? Kalau Inspire 40, tapi ya 35 aja udah cukup sebetulnya. Oh Nael lihat di depan sana, bakal coba dimakan. Duel Striker di instant kill. Kimi. Kali ini Lelenya tidak bisa menghentikan pergerakan dari Kimi. Dan Shogun terkena Kamehameha. Oke. Memang ter-take down. Dan sayang sekali Lelenya dari sosok seorang Rehansha tidak berhasil terkena. Tapi yang dipastikan adalah no fatal link untuk team fight kali ini. Tapi tanpa adanya Shogun juga, Lim. Tuker ya. Cuman bedanya Vitality punya Lord Ji. Itu yang akan sangat menjadi pembeda. High ground. Sakit banget lihat Garcia. Pierce damage. Kena. Oh, Lihat. ke belakang Rehansha. With the crown tidak bisa menyelamatkan dirinya. Karena damage-nya terlalu sakit. Oh, Asuna. The way of Dragon Flicker. Menuju ke arah base. Tapi di depan sana masih ada with the crown. Yes, tidak bisa berbuat banyak. Dan Paganila. Selesai. Vitality. Take the series. Clean sweep 2-0 Vitality. Perwakilan dari Region ID. Sang juara untuk MPL kita. Performa yang sangat-sangat baik di awal.